barangnya itu tidak mungkin secara gamblang disebutkan jual rokok ilegal seperti itu. Pastikan mereka akan menggunakan kode-kode tertentu yang itu ya hanya mereka sendiri yang tahu. Nah, itu menjadi PR besar buat kami untuk bisa terus mengidentifikasi bagaimana perkembangan digital ini dalam perkembangan rokok ilegal seperti itu. Ini kan sekarang berarti musuhnya nih ya, versusnya nih udah digital juga kuat sih, oknum nakal ini juga digital juga makin pinter gitu. Gimana tuh ngehadapinnya? Banyak banget laporan dari masyarakat yang melaporkan peredaran rokok ilegal ini ada di sini, di sini ada di. Halo Tribuners, balik lagi bareng aku Sandi Adita di Tribun Solo edisi Bincang Bareng kali ini dengan vibes atau suasana yang berbeda. Kita sudah ada di salah satu cafe yang berada di Sragen, Tribuners, dan Sandi nggak sendiri pastinya. Kita kali ini mau ngobrol bareng. Ini sudah ada bersama Sandi, Mas Andika Wahyu. Ini halo Mas Andika panggilannya ya? Iya, Andika aja. Dari Humas Bea Cukai Surakarta, dan juga ada Abigail Selin. Halo Mbak Selin ya? Ya. Mbak Selin, bukan Selin Evangelista ya? Selin Dion. Selin Dion. Satu paket ya, satu paket ya. Dari Humas Bea Cukai Surakarta juga gitu. Dan kali ini senang banget Tribuners, kita kembali lagi ngobrol bareng Bea Cukai Surakarta, karena hari ini kita fokusnya bakal ngobrol terkait mengatasi digitalisasi rokok ilegal. Tapi sebelum ke arah situ Tribuners, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Ini mungkin dari Mas Andika dulu. Mas Andika asli Solo? Asli Jogja, Mbak. Asli Jogja, tapi sama orang Jawa ya? Iya, perantau saya di sini. Oh, perantau. Perantaunya deket ya, bisa ditempuh KRL ya sih. Oke, tapi di Bea Cukai Surakarta udah lama Mas Andika? Saya baru 4 tahun, Mbak. Baru 4 tahun baru Tribuners ya. Oke. 4 tahun, selama 4 tahun nih sebagai bagian humas ya, apa Mas mungkin sukanya selama di atau dukanya kalau ada tapi kayaknya suka terus deh ini. Harus apa suka tuh? terus. Jadi kan kalau humas kan lebih berinteraksi sama orang gitu, Mbak. Jadi menambah relasi juga satu, kemudian ya kita bisa menyapa masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Solo Raya tentunya, Mbak. Jadi banyak kenalannya sekarang. Tapi faktanya Mas Andika adalah orang yang introvert atau ekstrovert nih? Saya tuh sebenarnya fleksibel sebenarnya. Fleksibel. Jadi waktu dibutuhkan ekstrovert bisa, kalau introvert juga bisa. Tergantung kebutuhannya. Kalau Mbak Selin ini kayaknya cheerful abis. Mau nilai sini lagi. Gimana Mbak Selin? Gimana tuh? Mbak Selin tuh orang gimana tuh? Kalau humas itu aku tinggi ya pikirannya tuh dari kecil tuh kalau yang namanya humas, misal kayak orang-orang yang bertemu banyak orang tuh ini pasti orangnya ekstrovert nih, ini pasti orangnya mudah diajak ngobrol. Tapi faktanya gimana tuh? Ya sebenarnya ya Mbak ya, itu tuh saya baru masuk humas tuh baru di Solo. Ya, jadi ini memang pengalaman yang baru. Tapi juga ternyata banyak ilmunya. Benar juga kata Mas Andika, sekarang jadi lebih banyak dikenal. Jadi kayak ini ternyata yang sering didengar di radio itu ini nih. Banyak yang minta foto katanya sekarang. Gitu ya. Tahu gitu udah ini ya, kemarin juga udah infoin red card ya. Boleh nanti langsung ke Instagram aja. Langsung ke di bawah ini ya. Tapi ya nggak semua ya, berarti ternyata nggak semua humas tuh sebenarnya awalnya jago ngomong atau udah ini gitu ya. Pasti ada plus minusnya lah ya. Jadi learning by doing. Learning by doing tuh asik banget tuh. Nah kalau dari Mbak Selin, ini kan tadi ngomong baru di Humas Solo tuh baru aja. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Manado, di Sulawesi Utara. 5 tahun di sana. 5 tahun, tapi aslinya Solo. Kembali lagi ke Solo ya akhirnya. Dari perantauan kita kembali lagi ke home base gitu. Bedanya apa sih Mbak? Ada culture shock nggak meski udah kembali ke kota sendiri gitu? Iya, pasti dong. Jadi kayak saya sebenarnya malah kayak tamu gitu, jadi kayak lebih kayak Mas Andika ini yang orang Jogja lebih hafal jalan gitu daripada orang Solo sendiri. Ini Mas mau lewat mana ya? Gitu. Padahal yang orang Solo saya. Gitu. Tapi Mbak Selin ya sendiri, karena meskipun aku juga orang Solo, orang Solo juga kemana-mana masih pakai gym ya. Terima kasih ya Mbak ya. Jadi itu kalau dari Mbak Selin sama Mas Andika juga gitu, bukanlah udah nggak ngeband Mas sekarang? Alhamdulillah sekarang solo karir. Solo karir. Nah kembali ke
iPad Laptop. karena bukan laptop ya. Oke. Gimana ini digitalisasi ini mempengaruhi distribusi rokok ilegal? Apalagi yang kita tahu ini kan masih banyak ya Mas ya. Iya. Mungkin aku nggak tahu sih, mungkin kalau dari data 2024 yang sempat aku baca ini tapi sudah mulai berkurang sekitar 75% kalau nggak salah ya dari peredaran rokok-rokok ilegal yang sejauh ini nih. Ini dari Bea Cukai Surakarta ini sudah mulai aktif banget, apalagi di tahun 2025 ini dengan pemerintahan baru, wajah baru ini kembali mengedukasi masyarakat gencar banget meski sebelum-sebelumnya udah. Ini gimana Mas? Digitalisasi mempengaruhi sejauh ini terkait rokok ilegal ini? Ya, baik. Jadi seperti kita tahu ya Mbak ya, jadi digitalisasi itu kan banyak sekali merubah aspek kehidupan kita ya, secara kita sadari apa tidak kita sadari ya. Contohnya misal kayak sekarang kita mau pergi kemana kan tinggal bisa pesan pakai HP. Nah sayangnya ini Mbak ya, jadi di peredaran rokok ilegal ini juga ikut berkembang juga ternyata. Jadi kalau misalnya dulu kita temui rokok-rokok ilegal itu di warung-warung kecil atau di terminal atau di pasar atau di pasar gelap tertentu. Nah, semakin berkembangnya teknologi ini semakin bergeser, Mbak. Jadi sekarang banyak kita temui misalnya di platform. Kalau di sini aman, insya Allah. Ya. Jadi di platform digital misalnya seperti marketplace, kemudian juga sudah merambah di media sosial juga, Mbak. Di Facebook seperti itu sudah banyak, dan bahkan sekarang sudah merambah ke media chatting. Contohnya di WhatsApp atau Telegram itu bahkan ada beberapa grup yang untuk jualan gitu, Mbak. Oke, jadi nggak cuma COD-an biawak Betul. Rokok ilegal juga sekarang WA ya, betul. Mas. Sekarang kan ada kalau misalnya temannya rese itu kan bisa ditawarin di marketplace sekarang ya, Mbak. Aduh, takut banget ditawarin gitu. Seperti itu. Nah, jadi, yang semakin menjadi rumitnya adalah kalau misalnya di dunia digital ini kan, Mbak, ini kan biasanya anonim ya. Jadi kita tidak tahu akunnya itu pemiliknya siapa. Kemudian juga yang menambah sedikit complicated adalah barangnya itu tidak mungkin secara gamblang disebutkan jual rokok ilegal. Pastikan mereka akan menggunakan kode-kode tertentu yang itu ya hanya mereka sendiri yang tahu. Nah, itu menjadi PR besar buat kami untuk bisa terus mengidentifikasi bagaimana perkembangan digital ini dalam perkembangan rokok ilegal seperti itu, Mbak. Oke, kalau ngomongin soal kode-kode itu tadi ya. Nah, kira-kira boleh nggak sih di spill sedikit kadang kode yang ditemui itu kode yang apa, Mas? Jadi kalau yang biasanya itu ada bahkan yang menyebut filter asap gitu, jual filter asap. Nah, tapi fotonya foto rokok ilegal seperti itu. Atau juga yang bahkan lebih ekstrim jual kemenyan. Waduh. Ini kalau secara harfiah kan memang benar ya, memang dibakar kemudian seperti itu, Pak. Oke, jadi ini jual rokok apa? Dukun santet ya, agak beda tipis gitu. Oke, jadi memang ada kode-kode tersendiri dari oknum-oknum itu, gitu ya. Itu kalau dari digitalisasi. Nah, kalau ngomongin soal tantangannya nih, apa sih tantangan yang dihadapi pemerintah dalam melacak ya rokok ilegal ini gitu? Apalagi kan, nah ini kan sekarang berarti musuhnya ya, versusnya nih udah digital juga kuat sih, oknum nakal ini juga digital juga makin pinter gitu. Gimana tuh ngehadapinnya? Jadi kalau seperti yang dikatakan Mas Andika ya Mbak ya, kalau misalnya sekarang itu pelaku-pelaku itu punya strategi gitu, punya strategi sendiri-sendiri. Mereka pertama pasti punya akun palsu, jadi bukan akun asli mereka dan selalu diperbarui. Jadi kalau udah keblokir atau sudah kena lapor kan biasanya juga masyarakat sudah aware ya, dilaporkan atau bagaimana terblokir, dia sudah bikin lagi gitu. Jadi kayak kucing-kucingan gitulah sama petugas. Terus juga mereka kalau sudah pengiriman nih Mbak, pengiriman itu pakai alamat palsu, bukan Ayu Ting Ting aja. Palsu, ya. Kirain yang nyanyi sekarang dia Persib juga nyanyi palsu ya. Nggak cuma Ayu Ting Ting ya. Jadi pengirimannya juga disembunyikan gitu namanya, terus alamatnya mungkin benar ya di situ, tapi ketika dicari siapa ini namanya ini gitu nggak ada. Jadi mereka selalu meriset ya, meriset. Jadi biar tidak terdeteksi oleh petugas. Gitu. Itu yang membuat kita yang kayak ya itu tadi harus lebih effort juga ya. Lagi. Terus benar ya kata Mas Andika, tidak gamblang langsung disampaikan oh ini kami jual rokok ilegal. Ada kode-kode tertentu, harganya juga juga mereka saja yang tahu. Cuma ya kalau kita mau
cari gitu tuh pasti sudah punya pelanggan gitu loh Mbak. Mereka sudah punya forum diskusi sendiri, jadi mereka sudah punya pelanggan sendiri yang biasanya beli di situ gitu. Jadi ya kita mau masuk ke circle-nya mereka itu. Iya gitu. Jadi mungkin PR-nya di situ ya, karena kan kecanggihan teknologi nggak bisa kita tebak kapan aja, dan juga tapi setidaknya maksudnya Bea Cukai pasti tidak akan lelahnya ya terus untuk mengedukasi bahkan juga mengantisipasi adanya itu lewat teknologi digital gitu. Nah kalau untuk teknologi sendiri, kalau tadi kan ngobrolin soal ya tadi mungkin case yang dimana kita mungkin dari pihak Bea Cukai dan juga oknum harus kucing-kucingan gitu, harus saling menggempur terkait digital, nggak cuma rokoknya aja, tapi gimana kalau dari teknologi apa sih Mas yang dilakukan gitu? Apakah mungkin dari Humas juga ada katakanlah mungkin tim intel atau gimana atau seperti apa? Oke. Jadi kalau teknologi ini kan sebenarnya seperti pisau bermata dua ya Mbak. Di sisi lain mempermudah kita, di sisi lain ternyata terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal ini juga semakin mudah gitu. Nah ini tentunya pemerintah khususnya Bea Cukai ini harus one step forward gitu Mbak. Jadi kita harus mengikuti teknologi itu dan harusnya kita sudah satu langkah di depan gitu. Jadi untuk sekarang ini mungkin harapannya nantinya Mbak dari pemerintah sendiri bisa menggunakan seperti AI atau machine learning seperti itu. Jadi kita nantinya akan melatih sebuah sistem ini Mbak. Jadi sebuah sistem ini akan bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peredaran rokok ilegal itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya NLP, Mbak. NLP atau Natural Language Processing. Jadi, NLP itu bisa digunakan untuk mendeteksi kata-kata yang secara implisit. Jadi bisa misalnya bahasa slang atau kode-kode tertentu tentunya. Jadi itu bisa kode apapun bisa terdeteksi setidaknya ya. Kemudian yang lebih jauhnya lagi, Mbak, nanti akan ada yang namanya kita memanfaatkan sistem blockchain. Blockchain itu adalah sebuah kamus besar secara digital. Ini gunanya apa? Gunanya mendata produsen-produsen yang sudah terdaftar secara legal, kemudian barang-barangnya. Jadi nanti akan diberikan kode personalisasi sendiri. Dan tentunya dari kami juga itu kan dari segi pengawasan, Mbak. Dari segi sosialisasinya juga terus kami gencarkan melalui berbagai platform. Tentunya karena kalau kita memanfaatkan digital kan sebenarnya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, Mbak. Nah, itu yang terus kami gencarkan bagaimana di konten-konten kami terus mengedukasi masyarakat tentang apa itu cukai, terus kemudian kenapa sih saya harus beli rokok yang legal, seperti itu. Kemudian manfaatnya apa bagi masyarakat, itu yang lebih kami tekankan. Jadi selain pengawasan juga kami meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media sosial tersebut. Dan itu keren banget loh Tribuners, artinya memang Bea Cukai Surakarta ini juga mengikuti pasti ya perkembangan digital, karena kita bertempurnya nih udah sesama yang mereka juga rekam jejak digitalnya juga semakin kesini oknum tuh ada yang juga makin pintar banget untuk digital, tapi kita nggak boleh nyerah dan kita nggak boleh pasrah ya Tribuners gitu. Dan kalau peran masyarakat sendiri itu gimana? Kita sebagai masyarakat tuh sebenarnya perannya banyak nggak sih? Maksudnya kita apakah sekedar laporan itu juga bahkan berpengaruh banget, atau kita harus gimana mungkin gitu Mbak? Iya, jadi jelas ya kalau misalnya masyarakat itu kontribusinya juga sangat berpengaruh khususnya untuk kami Bea Cukai, karena banyak banget Mbak, banyak banget laporan dari masyarakat yang melaporkan peredaran rokok ilegal ini ada di sini, di sini ada yang langsung Sherlock, tapi sebenarnya kalau kita mau bilang ya langsung Sherlock, langsung kita kesana gitu juga sebenarnya enggak, karena apa? Harus ada pendalaman lingkungan dulu. Pastinya ya. Kita harus tahu lingkungannya itu di mana. Terus ternyata di sana mungkin sekampung itu sudah bekerja sama. Tahu-tahu gitu udah disambut dengan berbagai macam pentungan ya, siapa tahu ya Tribuners, kita kan nggak tahu. Betul, itu kan harus tahu lingkungan itu resisten atau tidak. Jangan sampai kita malah seperti masuk dalam sebuah jebakan, jebakan Batman gitu. Nah, jadi tentu kita juga mendalami lingkungan, kita juga mendalami data-data, benar nggak sih ada gitu, jangan sampai ini juga pengalihan juga, ternyata infonya di situ, kita fokus di situ, ternyata
dilakukan di tempat gitu ya. lain itu juga bisa Mbak. Terus peran masyarakat juga pasti kita sebagai orang tua juga pasti Ya, lebih aware dan lagi, worry juga kadang worry kan. juga, apalagi sekarang digitalisasi kan lebih banyak ke generasi muda Mbak, Iya, remaja-remaja Gen Z. yang lebih gampang untuk mendapatkan Iya. rokok-rokok itu sendiri. Kalau misalnya nih remaja yang belum 18 tahun Oke. beli ke supermarket atau bagaimana, dia masih muda pasti nggak dibolehin Iya, beli iya. rokok karena memang masih di bawah umur. Oke. Tapi kalau dia beli di platform digital pasti nggak akan Iya. minta KTP atau tidak akan minta keterangan kamu sudah kelas berapa. Begitu mudahnya gitu. aksesnya Yes, ya. begitu mudah aksesnya untuk mendapatkan Rokok rokok yang gitu gitu tadi. lagi. Apalagi rokok yang dia dapat adalah rokok ilegal yang Iya. dia nggak tahu. Oh, apa itu penerimaan negara? Apa Iya. itu isinya gitu kan, mereka juga kurang paham. Jadi pasti peran dari masyarakat khususnya mungkin sekolah atau dari keluarga sendiri itu pasti sangat besar gitu pengaruhnya. Oke, bahkan dari mungkin berangkat dari keluarga sendiri pun dulu juga bisa ya diedukasi terkait rokok ilegal tuh gini, rokok legal gini gitu ya, gitu. Oke. Apalagi yang masih di bawah umur kan, Iya. yang belum boleh. Jangan ya diminus kalau masih di bawah umur ya. Iya. Baik rokok maupun vape Iya, ya. betul. Gitu. Oke. Nah, itu tadi kalau dari sisi peran masyarakat. Nah, kalau ini kan pasti Bea Cukai Surakarta maupun Bea Cukai Pusat pasti nggak lepas yang namanya bekerja sama dengan pemerintah terkait, baik daerah, provinsi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di daerah sendiri atau mungkin di pemerintahan instansi Mas, ini kerjasamanya dalam kolapsnya nih seperti apa nih kalau untuk digitalisasi ini? Jadi kolaborasi itu kan sangat penting sekali Mbak ya, apalagi ini ranahnya digital. Oke. Sementara Bea Cukai sendiri ada keterbatasan di situ. Jadi ada beberapa kewenangan hukum yang kita tidak bisa merambah ke digital tersebut. Oke. Ada instansi lain yang lebih berwenang tentunya. Nah, ini harapannya Mbak ya, ke depannya nanti harapannya pemerintah itu bisa membuat sebuah nota kesepakatan gitu dengan penyedia platform digital tentunya. Jadi kalau kita melihat contoh-contoh di beberapa negara di Eropa, itu mereka sudah bekerja sama dengan platform-platform Mbak. Contohnya ada yang bekerja sama dengan TikTok, dengan Meta. Jadi sehingga kalau misalnya ada pergerakan terkait dengan hal-hal yang ilegal ini, nanti akan tersambung. Kalau misalnya di Indonesia harapannya bisa tersambung ke Kominfo atau tersambung ke Bea Cukai secara langsung. otomatis ya. Secara otomatis. Harapannya kedepannya seperti itu, Mbak. Sehingga nantinya dari masyarakat sendiri bisa cepat dan bisa responsif dalam melaporkan adanya rokok ilegal seperti itu, Mbak. Kemudian kalau misalnya dengan pemerintah daerah sendiri seperti apa gitu ya. Jadi kalau di Bea Cukai sendiri kami sudah bekerja sama dengan beberapa, hampir semua Mbak. Jadi bukan hampir ya, semua pemerintah daerah di Solo Raya ini. Kalau terkait dengan digital, kami lebih fokusnya ke konten-konten. Jadi harapannya dengan akun-akun lokal milik pemerintah daerah itu akan lebih gampang untuk menjamah masyarakat-masyarakat setempat seperti itu, Mbak. Kan logikanya lebih banyak yang follow akun-akun pemerintah daerah daripada yang follow akun Bea Cukai Surakarta. Harapannya semakin banyak kita membuat konten mengedukasi masyarakat, harapannya semakin luas jangkauannya, Mbak. Jadi masyarakat sudah mulai teredukasi, oh ternyata ciri-ciri rokok ilegal itu seperti ini. Kemudian kalau saya menemukan, saya harus lapor kemana. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, jadi dikemasnya juga lebih ringan Betul, di era sekarang, betul. yang apa-apa orang serba konten ya, ibaratnya dimanapun dan kapanpun gitu. Kalau tadinya, kalau dampak digitalisasi sendiri, itu kan kalau dari masyarakat tadi berpengaruh banget ya Mbak ya, apalagi kita lebih bisa mencegah juga dari marketplace pun yang katakanlah anak di bawah umur yang mungkin belum semestinya, terus akhirnya mungkin dari edukasi itu bisa mencegah itu gitu. Nah, kalau dari segi industri, ini dampak apa pengaruhnya buat mereka juga? Maksudnya mungkin akan membantukah dari segi keuntungan atau seperti apa? Ya, jadi untuk digitalisasi apalagi peredaran rokok ilegal di platform-platform digital gitu ya Mbak ya, itu jelas menciptakan iklim industri yang Sehat pasti. yang buruk. Buruk Untuk ya. kita. Oke. Kalau yang legal sehat, Mbak. Iya, Yang yang legal legal sehat. Yang ilegal ya. Iya, tahu sendiri lah ya, masa gitu ya. Karena mereka tentunya
akan mematikan yang kecil UMKM yang legal ini. Jadi pengusaha pabrik rokok itu di Solo sendiri itu bukan hanya raksasa Mbak. Jadi juga ada yang UMKM, ada yang masih merintis dan juga yang masih menggunakan tenaga kerja dari setempat, dari tetangga begitu ya, masih memberdayakan begitu. Nah itu juga pastinya digitalisasi itu yang ilegal ini, yang gampang dicari ini pasti akan menekan peredaran yang legal ini. Pasti konsumen carinya lebih gampang, lebih murah. Pasti mereka milih yang ilegal. Sedangkan yang legal ini ya masih merintis, dirugikan lah ya, pasti akan dirugikan. Padahal yang kalau kita tarik rantainya itu juga mereka masih menggunakan tenaga setempat, bahan bakunya juga mungkin juga dari setempat, diolahnya juga masih tradisional, tapi kan mereka legal gitu loh, mereka mengurus itu, mereka juga istilahnya dan tidak sedikit mengembangkan gitu. Bahkan sebenarnya kan kalau dari segi packaging bahkan kan nggak di package ya, kadang yang ilegal pun sebenarnya udah kelihatan ibaratnya kasarnya ya ini halal ini non halal katakanlah, maksudnya ibaratnya kalau cuma kita mengimajinasikan itu makanan atau apapun ya kita kan oh ini mungkin buat ya tergantung agama ya, maksudnya buat kita ini halal ini nggak halal kan kadang kita mikir ya. Tapi kan ya itu tadi karena kadang harga yang murah itu yang mempengaruhi untuk adanya ini gitu. Artinya memang sangat dirugikan ya Tribuners, apalagi pihak-pihak yang udah lurus-lurus jalannya. Yang sudah lurus jalannya. Akhirnya harus belok sana sini pontang-panting, ini malah dihancurkan dengan bahkan cuma event satu aja yang yang ngejual ilegal ini jadi bisa merusak semuanya gitu ya. Oke, gitu. Itu kalau dari segi industri artinya memang berdampak besar ya. Dan untuk langkah-langkah konkret apa nih yang dapat diambil untuk menutup celah distribusi digital rokok ilegal ini, Mas, kira-kira? Mungkin langkah yang sudah ditempuh dulu ya Mbak ya. Tentunya yang sudah saya jelaskan tadi yaitu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Itu yang sudah terlaksana. Untuk kedepannya harapannya ada sebuah task force Mbak atau tugas khusus gitu ya, beberapa instansi yang berkaitan dengan ranah di dunia digital ini. Harapannya seperti itu Mbak. Jadi Bea Cukai akan semakin lebih kuat lagi dengan adanya bantuan instansi-instansi terkait. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya harus ada kerjasama dengan platform-platform Mbak. Pastinya ya. Pastinya, karena platform itu kan menjadi sebuah rumah ya bagi mereka, baik yang legal maupun yang ilegal. Nah itu tentunya harus ada kerjasama dengan platform-platform tersebut Mbak. Jadi harus ada algoritma pengawasan yang jelas di situ Mbak. Jadi kalau misalnya terindikasi, misalnya kita mau upload barang ilegal ini, itu langsung otomatis ke take down. Harapannya nanti ke depannya seperti itu. Juga tentunya harus ada penguatan hukum di situ Mbak. Harus ada hukum yang tegas bagi para pemilik akun, baik itu reseller. Nah untuk langkah konkretnya sendiri, Bea Cukai Surakarta ini selama 2 tahun ini Mbak terus menggalakkan yang namanya cyber crawling Mbak. Jadi kami terus di situ memantau pergerakan-pergerakan akun, baik itu penerima barangnya itu terus kami pantau Mbak. Jadi untuk 2 tahun ini kami sudah cukup banyak menghentikan peredaran rokok ilegal melalui media digital seperti itu Mbak. Kemudian harapannya lagi ke depannya nanti ada namanya keterbukaan dari platform tersebut Mbak. Jadi kemudahan kita untuk mengakses misalnya akunnya ini sebenarnya milik siapa gitu. Jadi verifikasi akunnya seperti itu. Nah untuk yang terakhir langkah konkretnya ya terus mengedukasi masyarakat itu tadi Pak, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya rokok ilegal seperti itu. Dan itu harapan besar pastinya yang sudah mulai transaksi dan mulai jalan ya Mas ya. Dan itu harapan untuk kita semua juga untuk kita gempur rokok ilegal ini gitu. Nah itu kalau dari segi tadi ya untuk pengawasan dan lain sebagainya, artinya memang digital ini sangat kencang sekali dilakukan oleh Bea Cukai Surakarta termasuknya ini. Dan kalau terhadap konsumen ilegal ini, kalau tadi kan dampak apa sih, ada nggak Mas kelemahannya seperti apa sih kalau misalnya dari digitalisasi ini mungkin yang membuat terkendala itu apa kalau sejauh ini yang dialamin? Seperti yang disampaikan Abigail tadi ya Mbak. Jadi produsen itu udah pintar, penjual itu pintar. Jadi misalnya ditujukan ke alamat tertentu, tapi sebenarnya itu bukan rumah.
cuma menjadi spot aja biar ya. dia bisa mengambil barangnya. Itu yang susah. Nah, untungnya di sini kami dibantu oleh informan-informan tertentu. Nah, itu kita untungnya bisa menghentikan sebelum barang itu sampai kepada konsumen. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau itu tadi ya berarti memang artinya masih harus kucing-kucingan ya Mbak ya. Tapi itu luar biasa sekali, ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan ya, apalagi sampai tahun ini loh Tribuners untuk terus menjernihkan gempur rokok ilegal itu. Dan mungkin untuk yang terakhir juga dari gimana sih ini pendekatan hukum ya terhadap peredaran rokok ilegal di dunia digital ini. Kalau dari Bea Cukai Surakarta sendiri sejauh ini gimana Mbak? Apa langkah yang dilakukan? Iya, kalau untuk Bea Cukai Surakarta sejauh ini benar ya yang dikatakan Mas Andika ya, kita sudah cyber-crawling untuk ya tahun ini saja infonya sudah sekitar 60-an paket atau ratusan batang yang tahun ini aja. Tahun ini kan masih April ya Mbak ya. Baru 4 bulan ya. Baru 4 bulan nih. Udah sekian banyak paket yang sudah digagalkan. Sudah ratusan ribu batang, mungkin 130-an ribu batang yang berhasil untuk unit P2 ya, untuk unit P2 Bea Cukai Surakarta untuk melakukan penindakan, yaitu kita berarti sudah benar one step di selangkah lebih maju karena kita sangat tinggi sih menurut saya untuk pencapaian itu. Untuk 4 bulan pertama. Iya betul. Aturan pertama, dan berarti kita memang kita tahu sendiri berarti digitalisasi rokok ilegal sangat sebegitu banyaknya ya. Sebegitu banyaknya. Sudah mulai beralih dari pasar-pasar, dari terminal-terminal. Nggak bisa bernafas ya. Sudah mulai beralih ke platform digital gitu Mbak. Kita juga untuk web-web gitu-gitu mungkin kita harapannya ya Mbak ya bisa mungkin ada pemblokiran, terus akun-akun palsu yang kita kucing-kucingan itu tadi mungkin lebih kita punya akses untuk verifikasi akun ini siapa sih dalangnya, siapa sih produsennya, walaupun kita tahu kalau produsen itu kalau di wilayah Surakarta sendiri ya itu memang produsennya itu bukan dari kita hanya transit saja, tempat transit, tempat peredaran juga tidak terlalu ini, cuma ya itu tujuannya di luar pulau, tetapi karena yang melewati Surakarta sebagai jantung Pulau Jawa ya Mbak ya, jadi ya sekalian aja lah di drop gitu, tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa semakin banyak memang rokok ilegal gitu. Dan pembuktiannya dari 4 bulan pertama loh ya, di tahun 2025 sudah ratusan ribu batang. Wah, luar biasa. Wah, apresiasi untuk Bea Cukai Surakarta juga gitu. Dan kalau tadi yang terakhir banget mungkin bisa disampaikan pesannya dari masing-masing Mas Andika dan juga Mbak Selin, silakan. Mungkin Mbak Selin dulu lagi ya. Untuk pesannya apa untuk petani bahkan konsumen di luar sana gitu. Silakan. Ya, jadi dari Bea Cukai Surakarta tidak henti-hentinya untuk menyampaikan gempur rokok ilegal untuk masyarakat tidak mengkonsumsi. Jadi kesadaran dahulu untuk masyarakat tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Apabila menemukan peredaran rokok ilegal, ya amit-amit ya Mbak ya, jangan sampai di Sragen ini menemukan ya Mbak ya. Cuma semisalnya menemukan, langsung saja lapor ke Bea Cukai Surakarta, bisa di DM Instagram kami @Bea Cukai Surakarta, atau langsung WA saja ke nomor hotline kami di 089 69 80 50.000. 50.000, sorry, 4 kali nolnya di belakang. Jangan takut juga bahwa informasi-informasi yang kami dapatkan dari informan kami jaga kerahasiaannya. Kita tidak akan sebarluaskan, kita juga lindungi kerahasiaannya. Nanti nomornya juga tertera ya di bio Instagramnya Bea Cukai Surakarta ya, Tribuners. Kalau tadi dari Mas Selin, kalau dari Mas Andika silakan, apa Mas pesannya nih? Pesannya untuk masyarakat Sragen ini Mbak ya. Tentunya masyarakat perlu sadar bahwa dalam pemberantasan rokok ilegal ini masyarakat itu justru menjadi pionir penting Mbak. Karena tentunya tidak bisa Bea Cukai sendiri tentunya ya. Masyarakat ini memiliki peran yang sangat vital tentunya dalam menghentikan peredaran rokok ilegal ini. Seperti yang disampaikan Abigail tadi, sekecil apapun informasinya itu sangat berguna bagi pemberhentian
pemberantasan rokok ilegal ini, Mbak. Jadi sekecil apapun mohon diinfokan kepada kami. Kalau misalnya terlalu jauh gitu ya mau menyampaikan, bisa ke Satpol PP Kabupaten setempat seperti itu, Mbak. Jadi tenang saja, nanti datanya akan kami rahasiakan. Oke, tenang aja Tribuners ya, nanti Mas Selin sama Mas Andi juga gak akan nyari-nyari nih antaranya siapa aja gitu. Udah banyak kerjaannya ya, gak cuma ngurusin kamu tapi rokok-rokok ilegal di luar sana tuh yang diurusin. Oke, thank you Mas Andi dan juga Mas Selin buat ngobrol serunya kali ini. Kebetulan pesanan kita udah datang ya, jadi kita makan ya. Oke. Mas ini jadi konten kreator ya. Iya, food vlogger dong. Oke, itu tadi Tribuners perbincangan Sandi bareng Bea Cukai Surakarta untuk kita selalu terus bersinergi bareng-bareng untuk gempur rokok ilegal. Aku Sandi Yunita pamit, jangan lupa saksikan program-program selanjutnya yang di kanal YouTube Tribun Solo. Mas Andika pamit, Mbak Sandi juga pamit. Sampai jumpa Tribuners. Bye.